Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Dialah yang sampai dengan detik kali ini masih berkenan memberikan kenikmatan iman Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan melanjutkan kajian rutin Sirah Nabawiyah ini, Allah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita dan bisa menjadi bekal untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk baginda junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya hingga akhir kiamat kelak. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa, Bu? Oh, saya nggak datang. Tentang apa? Penanaman akidah dalam fase dakwah Makkiyah, ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang penanaman ibadah dan akhlak dalam fase dakwah Makkiyah. Penanaman ibadah dan akhlak dalam fase dakwah Makkiyah. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah, kesucian jiwa ini bisa dibentuk dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Jadi kesucian jiwa ini tidak terlepas dari banyaknya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semakin kita sering beribadah dengan ikhlas, tunduk patuh, murni semata-mata karena Allah, maka jiwa kita akan semakin bersih, semakin suci hati kita. Tetapi semakin kita jauh dari ibadah atau jauh dari ruhnya ibadah itu sendiri, kita beribadah tapi tidak ada ruhnya, maka itu tidak terlalu ngefek terhadap kesucian jiwa kita. Demikian juga Rasulullah SAW di awal-awal fase dakwah, sejak masih fase Makkiyah di Mekah itu, Rasulullah telah membina sahabat-sahabatnya untuk senantiasa mensucikan jiwa mereka, membersihkan hati mereka. Dan sarana terpenting yang paling berpengaruh dalam kesucian jiwa itu di antaranya adalah melalui hal-hal berikut. Yang pertama, mentadabburi alam semesta dan makhluk-makhluk ciptaan Allah, dan juga mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita merenungkan, meresapi, memikirkan tentang alam semesta yang begitu luar biasa, tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga kita mentadaburi ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dulu pun demikian, para sahabat turun ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ayat turun kepada mereka, disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabat yang lain, dan mereka sangat mentadaburi setiap ayat-ayat yang turun kepada mereka. Bahkan Abdurrahman As-Sulami mengatakan, dulu kami ketika belajar Al-Quran 10 ayat, kami tidak akan melewatinya sampai kami benar-benar mengetahui ayatnya, hafal ayatnya, mengetahui ilmunya, dan mempelajari amalannya. Jadi hafal ayatnya, tahu ilmunya, dan juga belajar amalnya. Baru setelah dikuasai betul 3 hal itu, ayat Qur'annya, ilmunya, dan amalnya, baru ke ayat-ayat yang berikutnya. Kalau sekarang banyak anak kecil di sekolah-sekolah Islam bahkan ya, itu mereka dituntut untuk banyak menghafal. Akhirnya banyak yang karena tidak dibarengi dengan ilmunya, tidak disiapkan terlebih dahulu ya. Bacaannya belum bagus, bacaannya masih terputus-putus, masih terbata-bata ya, tahsinnya juga belum benar ya. Apalagi ilmunya itu sudah dituntut untuk banyak terus ngafal, pada akhirnya banyak yang stres karena hanya sekedar menghafal. Tuntutannya hanya sekedar menghafal. Apalagi akhir tahun harus pelaporan dari pihak sekolah, siapa yang hafalannya paling banyak. Akhirnya anak-anak hanya tertuntut untuk yang ngafalin, dan itu tidak mudah bagi yang memang belum disiapkan dari sebelum-sebelumnya. Hanya banyak anak-anak SD karena tuntutan menghafal Al-Quran, akhirnya anaknya stres. Dan setelah selesai keluar dari SD, kadang-kadang SD Islam atau SD IT, mohon maaf, akhirnya nggak mau lagi menghafal Quran. Bahkan hafalan yang sudah dihafal selama 6 tahun, sudah beberapa juz, itu nggak mau lagi untuk mengulang-ulangnya. Padahal menghafal saat usia-usia seperti itu, ya belum masuk, belum ditadaburi, belum direnungkan maknanya, belum dipahami artinya. Ya, karena memang tidak disiapkan dari berbagai segi yang lain. Kecuali kalau memang sudah disiapkan. Banyak yang bagus juga ya, menghafal dari kecil, hafalannya bagus, tapi dengan ilmunya, tidak hanya sekedar menghafalnya, dengan ilmunya, dengan pemahamannya, penanaman akidah. Nah ini yang pertama ya, mentadaburi ayat-ayat Allah, alam semesta yang begitu luar biasa, dan mentadaburi makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ini sangat luar biasa, semakin menanamkan kekuatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Quran itu sendiri menjadi ibadah. Ya, kita merenungkan alam semesta itu memang sangat luar biasa. Dengan begitu indahnya, begitu serasinya, begitu seimbangnya, begitu detil aturan Allah dalam penciptaannya di alam semesta. Bahkan dari ciptaan yang terkecil sekalipun sampai ciptaan yang terbesar, semuanya Allah sudah mengatur masing-masing dengan aturan-aturannya. Hewan yang sangat kecil yang tidak kita lihat pun, contohnya hewan apa ya? Hewan yang sangat kecil, ternyata ada makanannya ya, bisa makan gitu ya, bisa hidup dia, bisa bernafas. Berarti ada organ yang lebih kecil lagi yang ada di dalam ciptaan Allah itu. Yang bisa kita lihat yang sangat kecil adalah hewan apa?
Kalau yang suka megang ayam itu dulu ada yang nempel di ayam kecil banget warnanya merah. Itu hewan apa di sini namanya? Kutu ayam. Kutu ayam. Kalau saya mengenalnya namanya tengu. Itu kecil banget itu. Nempel di badan ayam itu, di kulit ayam. Biasanya bikin gatel ya, kalau nempel ke kita. Itu ternyata bisa makan, bisa hidup, bisa bernafas, ada organ-organnya itu. Siapa lagi kalau bukan ciptaan Allah? Sehebat apapun kemajuan teknologi zaman sekarang, itu nggak ada yang bisa menciptakan biji cabai. Biji cabai kecil. Sehebat apapun kemajuan teknologi, sehebat apapun penemuan-penemuan modern, nggak ada yang bisa menciptakan biji cabai. Ya kalau bentuknya mungkin bisa, tapi biji cabai kita tanam bisa tumbuh jadi pohon cabai lagi. Itu hanya ciptaan Allah. Sekarang paling ya membuat apa? Dibentuk saja. Ada tomat, orang kemudian membuat dari bahan plastik bentuknya seperti tomat, tapi tetap aja beda, nggak bisa dimakan. Gak ada isinya, bijinya gak bisa ditanam. Ya biji cabai, biji tomat, biji sawi, itu semuanya hanya ciptaan Allah. Kemajuan teknologi gak ada yang bisa menciptakan sekecil apapun seperti yang Allah ciptakan. Yang kedua, memperhatikan ilmu Allah yang sangat luas dan begitu luar biasa, yang mencakup alam nyata dan juga alam gaib. Ini wa annallaha ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Kemudian yang ketiga, untuk mensucikan jiwa itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sarana yang paling besar, yang paling baik dalam mendidik ruhiyah para sahabat. Karena kita beribadah kepada Allah ini merupakan bentuk kita mendekatkan diri, merendahkan diri, tadarru dan tawaddu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang berhak kita sembah dan kita ibadahi kecuali Dia semata-mata, Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ada dua macam. Yang pertama, ibadah yang diwajibkan, seperti ya berwudu, ya, bersuci, kemudian sholat, syam, zakat, haji, dan yang lainnya. Kemudian ada ibadah-ibadah yang kedua, ibadah-ibadah yang dengan makna yang luas, ibadah-ibadah secara luas maknanya, dan ini mencakup segala sesuatu yang baik yang diniatkan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun menjadi ibadah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan membersihkan jiwa dan mensucikan hati orang yang melakukannya. Di antara ibadah-ibadah tersebut, yang paling besar pengaruhnya itu adalah ibadah sholat. Yang paling besar pengaruhnya adalah ibadah sholat. Dan kalau kita perhatikan pada diri para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka melaksanakan ibadah, apalagi sholat ini, memang benar-benar sangat besar pengaruhnya terhadap ruhiyah mereka. Mungkin disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena dengan beribadah itu mereka bersegera
memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera. Nah, ini sangat penting dalam tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, yaitu bersegera dalam memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang segera memenuhi terhadap seruan Tuhannya dan menunaikan salat, dan urusan mereka adalah bermusyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami rizkikan kepada mereka. Ini para sahabat terlihat betul saat-saat mereka melakukan ibadah, apalagi sholat, itu mereka langsung memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam keseharian mereka. Karena mereka benar-benar menikmati dan merasakan setiap ibadah yang dilakukannya. Jadi ibadah tidak hanya sekedar ritual yang tidak ada ruhnya. Kalau sekedar ritual karena sudah menjadi sebuah perbuatan yang rutin, tapi tidak dengan ruhnya, nggak ada ruh ibadah ya. Kita ibadah tapi ruhnya nggak ada, hanya sekedar ritual-ritual belaka, yaitu ngefeknya kurang. Tapi dulu para sahabat yang awalnya mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung, begitu sudah mengenal tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meresapi betul ibadah yang dilakukannya. Sehingga itu pun akan mempengaruhi kondisi hati dan jiwa para sahabat, sehingga ketika semakin mereka beribadah kepada Allah, jiwa dan hatinya semakin bersih dan jernih. Yang kedua, beribadah itu merupakan munajat. Apa itu munajat? Munajat itu interaksi dua orang, jadi berdua saja, nggak ada yang lain. Itu disebut naja yunaji munajatan, munajat. Dan ketika kita beribadah, artinya kita sedang bermunajat, berdua-duaan, tapi berdua-duanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan alam semesta, yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur urusan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa berduaan, kita bisa ngobrol, mencurahkan segala apa yang kita ingin curahkan, kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdua dengan Allah. Sementara Dia yang menguasai diri kita, menguasai harta kita, menguasai rizki kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita kesulitan, saat kita mendapatkan musibah begitu berat, rasanya ujian-ujian yang kita rasakan, kita bermunajat kepada Allah yang mengatur segala urusan kita, yang menentukan rizki kita, yang menentukan takdir kita, yang menentukan usia kita, menentukan kesehatan kita. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan satu kondisi munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita di dalam sholat, coba kita renungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi, qasamtu sholat baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi sholat di antaraku dan antara hambaku itu dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta, dan aku akan berikan kepada hambaku apa yang dia mohon, apa yang dia minta. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah bersabda, athna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku.
fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, Allah akan berfirman, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antaraku dan hambaku. Ini antaraku dan hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Kita baca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah memuliakanku. Maliki yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Kemudian, dan ketika hambaku berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah akan berfirman, ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta, apa saja yang dia mohon. Jadi kalau kita sedang baca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita, tapi hanya kita nggak sadar dan kita nggak dengar langsung itu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dengar langsung, ya, bisa melihat, bisa mendengar, Allah langsung ijabah doa-doa kita, ya mungkin kita sholatnya tidak akan asal-asalan. Tapi sekarang sudah tahu hadis ini, ya. Jadi setiap kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita, itu Allah langsung menjawab. Langsung. Setiap ayat yang kita baca Allah langsung menjawabnya. Dan Allah menjanjikan dalam hadis qudsi ini untuk memberikan apa saja terhadap permintaan hambanya ketika dia bermunajat sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sedang sholat, itu kita sedang berdua-duaan dengan Allah, dan Allah langsung menjawab seruan kita, menjawab doa kita, menjawab permohonan kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah itu masih awal-awal, belum selesai kita melakukan sholat, itu Allah sudah langsung menjawab setiap ucapan kita. Kalau kita sedang berduaan, misalnya ya, kita sedang berduaan dengan seorang yang sangat penting. Awas, orang yang sangat penting itu biasanya ya dengan Pak Lurah, dengan Pak Kades, atau yang lebih tinggi ya dengan Pak Presiden. Ya. Kita sedang berdua-duaan dengan Pak Presiden. Kira-kira apa? Kita mikirin yang lain nggak? Ngelamun ya, mikirin yang lain. Kita pasti akan fokus itu, berbicara, ngobrol dengan orang tersebut. Apalagi ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja karena ya kita tidak terlalu khusyuk di dalam sholat kita, akhirnya saat sholat pun kadang-kadang ya yang terfikirkan itu yang lain. Jadi kita sholatnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, tetapi hati kita enggak di situ, ya, enggak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga, pengaruh dari sholat itu, pengaruh dari ibadah itu yang dirasakan juga oleh generasi awal para sahabat itu menjadikan jiwa merasa tenang dan tentram. Jadi kehadiran ibadah yang dilakukan itu akan membuat jiwa menjadi tenang dan tentram. Bahkan Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku, yang paling membahagiakanku itu saat melakukan sholat.
Itu yang paling membahagiakan, yang paling menyenangkan Rasulullah, yang paling membuat hati menjadi tenang tentram itu saat melaksanakan sholat. Kalau kita yang paling senang saat apa, Bu? Saat dapat saat dapat duit. Yang paling senang, yang paling bahagia itu saat gajinya naik, atau saat dikasih uang banyak sama suami. Tapi Rasulullah yang paling membahagiakannya itu saat melakukan sholat. Maka Rasulullah itu kalau udah sholat itu sangat betah karena merasakan ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, ketentraman yang luar biasa. Maka Rasulullah kalau sudah sholat itu kayak udah nggak kenal waktu kalau udah sholat, tapi sholat malam. Kalau sholat wajib memang Rasulullah memperhatikan kondisi sahabat-sahabat yang lain karena menjadi imam. Tapi kalau udah sholat sendiri, bermunajat berdua-duaan dengan Allah, seakan-akan Rasulullah itu sudah nggak kenal waktu. Kan diceritakan ya, Ibnu Mas'ud pernah bermakmum Rasulullah saat sholat malam di masjid, sholat malam sendiri. Datang Ibnu Mas'ud kemudian bermakmum ikut sholat dengan Rasulullah. Saking panjangnya kata Ibnu Mas'ud ya, sampai-sampai saya sudah berniat isu dengan niat yang tidak baik katanya itu. Kenapa ya? Pengen memisahkan, meninggalin Rasulullah itu. Padahal sudah niat bermakmum. Tapi Rasulullah sholatnya sangat panjang sampai-sampai Ibnu Mas'ud sudah ya, saya hampir sudah berniat ingin meninggalkan sholatnya Rasulullah tersebut. Sahabat yang lain juga menceritakan, Hudzaifah bin Al-Yaman itu ceritakan kalau Rasulullah sholat malam itu, Masya Allah, sudah nggak kenal waktu. Pernah Rasulullah sholat malam, Hudzaifah bin Al-Yaman ikut datang bermakmum. Ternyata yang dibaca setelah Al-Fatihah itu baca surat Al-Baqarah. Dalam hati Hudzaifah mengatakan, wah kayaknya ini Rasulullah bakal membaca 100 ayat. Ternyata setelah 100 ayat masih lanjut lagi. Wah ini 200 ayat ini bau meruku. Setelah 200 ayat masih lanjut lagi. Wah ini bakal selesai surat Al-Baqarah. Benar sampai selesai surat Al-Baqarah. Ternyata selesai surat Al-Baqarah masih lanjut lagi sampai selesai Ali Imran dan An-Nisa. 1 rakaat. Ini 1 rakaat. Dan setelah itu jadi kalau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu 5 juz lebih, 4,5 halaman 1 rakaat. Baru Rasulullah ruku. Ternyata rukunya itu panjang juga, hampir sama dengan berdirinya. Bangkit i'tidal hampir sama dengan rukunya. Sujud hampir sama dengan berdirinya. Itu dalam 1 rakaat yang diceritakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Aisyah sendiri mengatakan ya Rasulullah sholat setiap malam panjang-panjang sampai kedua kakinya bengkak-bengkak, hatta tawarramat qadamah, sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Ini karena merasakan begitu dahsyat pengaruh sholat di dalam diri mereka, Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah mengatakan dijadikan yang paling indah bagiku itu saat melakukan sholat. Maka Rasulullah sholatnya betah luar biasa itu ya, malam sholat lama. Ya kita nggak harus seperti itu ya. Nah kalau kita seperti itu sholat malam panjang, subuhnya malah nggak berjamaah ya. Karena yang lebih penting ya sholat dengan berjamaah ya, nggak harus seperti itu. Tapi paling tidak ya kita usahakan untuk sholat malam, walaupun yang telat ya masih bisa 1 rakaat witir gitu. Tapi ada waktu lagi ya misalnya 2 rakaat tahajud ditambah 1 witir ya, kita usahakan walaupun hanya sholat-sholat yang singkat, tapi itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Karena orang yang bangun malam, sholat malam itu setelahnya jiwanya akan bersih, memiliki semangat yang luar biasa.
Tapi kalau orang yang bangunnya udah telat, maka bawaannya pun jadi malas. Siangnya pun bawaannya malas. Kerja malas, ibadah malas, baca Quran malas. Ngapain? Oh, malas saja. Jadi jiwanya enggak bersih. Tapi kalau orang yang melakukan sholat bermunajat kepada Allah di malam hari, apalagi setelah sholat dia lanjutkan dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mendoakan kedua orang tua, minta ampunan untuk mereka, memohonkan ampun supaya dihapuskan dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah di sepertiga malam terakhir, maka kita disunahkan berbanyak istighfar di sana. Itu semakin membersihkan jiwa kita sehingga kemudian menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan bergairah untuk bekerja dan beribadah. Maka para trainer-trainer muslim sekarang itu mengajarkan kesuksesan itu nggak bisa meninggalkan sholat malam ya. Trainer-trainer muslim zaman sekarang, bahkan trainer-trainer non muslim pun ya, mereka menyuruh orang yang pengen sukses itu harus mau bangun malam. Orang yang pengen sukses itu harus mau untuk bangun malam, walaupun mereka yang entah bangun malamnya untuk langsung bekerja atau gimana. Tapi bagi kita orang beriman ya, bangun malam di sana kesempatan dikabulkannya doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunahkan, dan di sanalah kesempatan kita bermunajat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini pengaruh dari ibadah itu, hajizun 'anil ma'asi, akan menghalangi orang-orang yang beribadah terutama sholat ini, akan menghindarkan dirinya dari berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini terkait ibadah ya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, pendidikan atau tarbiyah al-aqliyah, itu pendidikan akal ya. Jadi tidak hanya sekedar ibadah, doktrin-doktrin ibadah, tetapi Rasulullah juga mendidik para sahabatnya untuk menggunakan akal sehat dalam kehidupan ini. Dan ini apalagi ayat-ayat Al-Quran yang begitu luar biasa, yang seringkali mengajak mereka untuk menggunakan akalnya, supaya dengan akalnya ini bisa mengenal Allah, bisa mengenal kebenaran, bisa mengenal jalan yang lurus. Dengan akalnya bisa menjadi manusia-manusia yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menempatkan posisi akal sebagai tempat yang sangat penting pada diri umat manusia. Karena inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Allah menciptakan akal, maka akal itu digunakan dengan baik supaya posisinya kita tetap lebih mulia daripada makhluk yang lain. Yang pertama, akal ini harus dibebaskan dari ketundukan kepada prasangka-prasangka atau hanya sekedar taklid buta, ngikuti apa saja yang dikatakan oleh nenek moyang itu. Nah, ini harus dibebaskan. Karena dulu zaman jahiliyah mereka beribadah hanya ngikutin apa yang mereka dapatkan dari orang tua mereka, tanpa difikirkan, sampai-sampai menyembah berhala. Berhala itu dibuat sendiri dari batu, dari kayu, atau bahkan dari bahan kue gandum ya. Waktu itu pernah kita ceritakan ya. Umar bin Khattab pernah tersenyum-senyum sendiri saat menjadi khalifah. Sahabat yang lain agak khawatir, ini kenapa Amirul Mukminin sudah mulai tersenyum-senyum sendiri, jangan-jangan sudah kebanyakan urusan, khawatir. Kemudian
Tanya para sahabat yang lain, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau gerangan? Ada apa? Kami perhatikan kok tersenyum-senyum sendiri." Kata Umar bin Khattab, "Saya teringat zaman dahulu, ketika zaman jahiliyah, saya pernah membuat patung dari roti yang saya buat bentuk seperti patung. Kemudian setelah itu saya sembah-sembah, saya sujud di hadapannya, saya keliling tawaf-tawaf di sampingnya. Ketika sudah capek, ya, patung itu saya ambil dan saya makan." Betapa bodohnya dulu zaman jahiliyah. Padahal punya akal. Sekarang punya akal, dulu juga punya akal gitu. Tapi karena hanya mengikuti apa yang didapatkan dari nenek moyang mereka, ya melakukan itu tanpa menggunakan akal sehatnya. Ya sekarang orang-orang yang menyembah sapi itu menggunakan akal nggak itu? Digunakan nggak akalnya itu ya? Yang menyembah apa lagi ya? Berhala, menyembah pohon, menyembah apa saja selain Allah itu. Digunakan nggak akal sehatnya ya? Ya mohon maaf ya. Yang menyembah apa lagi? Ya pokoknya menyembah selain Allah itu. Entah bentuknya salib dan yang lainnya. Itu karena tidak menggunakan akal sehatnya. Maka Islam mengajarkan kita supaya menggunakan akal sehat. Bebaskan akalmu itu dari hanya sekedar prasangka-prasangka, perasaan-perasaan dan taklid buta ya, kepada nenek moyangnya, sehingga tidak digunakan akal sehat untuk beribadah kepada siapa yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Islam juga mengajarkan yang kedua itu, mengajarkan supaya akal itu digunakan dengan hati-hati dan waspada. Digunakan akal itu dengan hati-hati dan waspada. Karena kita mengenal ada istilah ghazwul fikri, perang pemikiran. Kalau kita tidak hati-hati dan waspada, hanya kita terbawa ke sana, maka tidak sedikit sebagian bahkan secara KTP-nya orangnya Islam, tetapi kemudian mengagung-agungkan LGBT. Ya, secara ininya agamanya Islam, KTP-nya Islam, tetapi mengagung-agungkan LGBT. Apa itu LGBT? Ya ajaran sesat. Kenapa sesat ya? Mengajarkan yang tidak benar. Jadi kawin sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan HAM. Mereka juga manusia, berhak untuk dihidupi dan berhak untuk dilindungi. Ya manusianya kita lindungi, tetapi kesalahan dalam pemikirannya yang harus diluruskan, kesalahan, penyimpangan dari fitrahnya yang harus diluruskan. Dan kalau memang tidak bisa diluruskan, kalau di dalam Islam, daripada menyebar luas, maka boleh dengan hukuman yang berat, bahkan hukuman mati. Daripada penyakit-penyakit membahayakan itu akan menular ke yang lain. Maka pelaku LGBT kalau di dalam Islam itu hukumannya begitu berat. Jadi kalau ada dua orang berhubungan sesama jenis, faktulul qatilu wal maktul, bunuhlah yang melakukan yang dilakukan. Artinya yang menyodok dan yang disodok itu sama-sama dibunuh. Kalau di dalam Islam, karena itu penyakit yang akan menghancurkan masyarakat. Itu penyakit yang akan menghancurkan bahkan bangsa dan negara kita kalau dibiarkan terus merajalela.
itu akan membahayakan masyarakat kita, menghancurkan masyarakat kita, akan menghancurkan moral masyarakat kita itu, kalau penyakit itu dibiarkan. Jadi kalau bisa diterapi, diperbaiki, diobati, ya dilindungi orangnya, dia diterapi, diluruskan penyimpangan fitrahnya. Jadi kalau nggak bisa, daripada menyebar luas kemana-mana, karena mereka juga mencari pengikut, ya, mencari pengikut. Dan biasanya kalau sudah terbawa, itu akan semakin susah untuk keluar dari jaringan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengajak akal manusia untuk merenungkan begitu luar biasanya ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Yang keempat, mengajak akal untuk merenungkan hikmah dari apa yang Allah syariatkan. Kemudian yang kelima, mengajak akal untuk memperhatikan sunnatullah di dalam umat manusia sepanjang sejarah yang pernah ada, supaya bisa mengambil ibrah dari sejarah orang-orang terdahulu, ya. Bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang terdahulu, baik yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Bagaimana kesudahan mereka? Kita disuruh untuk memperhatikan dan merenungkan sejarah-sejarah itu. Bagaimana kesudahan orang-orang yang ingkar kepada Allah, bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan LGBT, bagaimana kesudahan orang-orang yang kufur terhadap Allah, yang memusuhi agama Allah, yang memusuhi para dai utusan Allah itu. Bagaimana kesudahan mereka? Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai kitab yang sangat lengkap, yang hendaknya kita bisa beribadah dengan membaca dan mentadabburinya. Kemudian yang selanjutnya juga Rasulullah SAW membina para sahabat untuk memperbaiki kesehatan, tarbiyah al-jasadiyah, supaya memiliki fisik yang kuat. Memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik yang sehat, karena al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka Rasulullah sejak awal itu mendidik para sahabat. Yang pertama, menahan, untuk mencukupkan dalam hal makan dan minum, tidak berlebihan. Makanlah makanan yang halal dan thayyib, dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Artinya apa? Ya, kita sebagai makhluk biologis perlu makan, perlu minum. Tapi dalam makan dan minum itu tidak boleh berlebihan. Terus cari makanan yang halalan, tidak hanya halalan saja, tapi juga thayyiban. Itu terkait makanan. Rasulullah mengajarkan kalau makan itu cukup, nggak usah terlalu kenyang. Jadi makanan sepertiga, air sepertiga, yang sepertiga buat udara, sehingga kita nyaman, sehat. Tapi kalau kita makan secara berlebihan, seluruh perut kita isi dengan makan, itu akhirnya sakit, jadi nggak sehat. Kemudian makanan yang halal, ya. Selain halal juga harus thayyib, harus baik. Kita sering beli makan halal, tetapi tidak baik, tetap aja kita konsumsi, kita makan. Pokoknya yang enak kita makan, padahal kita nggak memperhatikan kondisi makanan tersebut sehat atau nggak sehat. Pokoknya enak ini. Pokoknya ini enak, masak begini. Kalau belum kental itu belum puas itu masak gitu. Makanan itu di warung-warung makan, di toko-toko makanan, semua yang enak-enak itu dimakan. Padahal kita nggak tahu kondisi kesehatannya, bahan kimianya, pengawetnya, pewarnanya, kemudian kolesterolnya, minyaknya, dan seterusnya. Karena kita nggak memperhatikan, akhirnya yang terjadi muncul bermacam-macam penyakit.
karena kita kurang teliti dalam menjaga makanan. Dan sejak awal Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat, makan pun harus diperhatikan, halalan thayyiban secukupnya. Kemudian pun demikian dalam pakaian dan tempat tinggal. Kalau pakaian yang cukup digunakan untuk menutup aurat dan menjaga fisik kita dari terik matahari atau dinginnya cuaca, dan bisa menjadi perhiasan keindahan saat kita pergi ke masjid. Jadi pakaian pun kalau kita nggak bisa menahan, itu seringkali pakaian sampai numpuk-numpuk. Setiap tahun nggak cukup beli 5 pakaian. Kan bulan ini muncul model yang baru, beli. Ini ada gamis kerudung model yang baru, beli. Bahkan yang harganya mahal, padahal sama saja dipakai untuk menutup aurat. Tapi godaan-godaan itu kadang-kadang membuat kita pakaian itu kita cuman seminggu kita hidup berapa hari? 7 hari kan ya. Seminggu itu 7 hari itu. Artinya sehari pakai satu pakaian itu, seminggu hanya 7 pakaian. Tapi ibu di rumah punya berapa itu? Ya, artinya kalaupun kita ganti setiap hari 2 minggu, berarti 14 pakaian itu tiap hari ganti terus selama 2 minggu itu. Itu hanya 14 itu ya. Tapi punyanya 54. Melebihi bulan. Itu pun masih bingung kalau mau keluar pakai pakaian yang mana ya. Masih bingung juga itu. Nah, ini Rasulullah pun mengajarkan menahan diri ya, masuk dalam berpakaian dan tempat tinggal. Yang penting bisa menutup aurat, melindungi kita dari terik matahari, dari dinginnya cuaca dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wadhabtul haja ilal ma'wa ya, termasuk sederhana ya, menahan kebutuhan terhadap tempat tinggal. Ini Rasulullah pun mengajarkan kesederhanaan dalam hal ini ya, tempat tinggal. Kalau sekarang kita melebihi dari kebutuhan rata-rata ya. Melebihi dari kebutuhan ya, anak 2, anak 3 kamarnya 20 ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam juga mengajarkan supaya kita menahan diri saat kita diberikan kepemimpinan atau kekuasaan, supaya apa? Supaya tidak mendolimi orang lain, tidak memusuhi yang lain, tidak berbuat jahat kepada yang lain. Kemudian Islam membolehkan kita memiliki harta, memiliki rumah, memiliki tanah, dan semua itu dengan aturan-aturan yang dibenarkan. Kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita supaya bekerja dan mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan, tentu dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam syariat. Nah, kemudian Islam mewanti-wanti agar kita menjauhkan diri dari sikap sombong, sikap terberdaya oleh diri sendiri dengan kenikmatan yang ada, dan juga sifat-sifat buruk yang lain. Ini dalam tarbiyah al-jasadiyah. Kemudian Rasulullah SAW juga membina para sahabat agar memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan menyingkirkan akhlak-akhlak yang buruk, dan memotivasi mereka sejak awal mengenal Islam itu supaya memiliki akhlak yang mulia, sekalipun kepada non-muslim, sekalipun kepada orang-orang kafir yang memang tidak memusuhi, harus dikedepankan akhlak yang mulia.
Tidak ada sesuatu, kata Rasulullah, yang lebih berat bobotnya di timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Dan sesungguhnya akhlak yang baik ini dalam hadis yang lain, wa aqrabu minni minkum majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaq. Orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku pada hari kiamat, jadi posisinya sangat dekat dengan Rasulullah. Yang paling dekat itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika di dunia paling baik, paling mulia akhlaknya, maka di akhirat dia akan semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak terpisahkan akhlak dengan akidah, akhlak dengan ibadah. Itu tidak pernah terpisahkan. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tujuannya juga untuk memperbaiki akhlak kita. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, akhlak. Saum, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya saum juga untuk memperbaiki akhlak kita, sholat untuk memperbaiki akhlak kita, ibadah yang lain untuk memperbaiki akhlak kita. Ini tarbiyah yang dilakukan Rasulullah dalam membangun ibadah dan akhlak pada diri para sahabat generasi pertama. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat dari apa yang dijelaskan, supaya kita semakin kuat akidahnya, semakin kokoh imannya, dan semakin semangat dalam membangun ibadah, makin semangat dalam memperbaiki akhlak yang mulia sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat generasi awal. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, mulai dakwah dengan terang-terangan. Al-jahru bid-dakwah, dakwah dengan terang-terangan. Sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.